Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian. Kita ketemu lagi di episode berikutnya untuk penerapan pedati di dalam LMS Dion kita. Saya sudah mengawali satu pembukaan perkuliahan, maka sekarang kita masuk di bagian materi. Nah, bagian materi yang rencananya kita akan masukkan, kita akan cek kembali RPS kita. RPS kita ini nanti akan berisi materi tentang rencana pembelajaran, misalnya begitu ya. Pentingnya bisnis beretika, keuntungan bisnis yang etis, dan nilai-nilai keutamaan. Untuk rencana pembelajaran dan kontrak, Bapak dan Ibu boleh memasukkan kembali RPS di dalamnya, atau Bapak Ibu membuat satu kondisi slide tersendiri yang bisa diambilkan untuk membuat gambaran kita akan punya kontrak apa saja gitu ya. Kalau RPS ini kan bisa disebut sebagai desain kita, tapi kalau kontrak mungkin ada bagian-bagian yang Bapak Ibu mau khususkan, silahkan. Bapak Ibu bisa membuatnya secara tersendiri ya, sesuai dengan aturan yang pernah kita buat pada saat kita mengambil pekerti atau AA, itu kan juga dicontohkan. Paling enggak minimal masuk analisis pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran setiap minggunya dan bagaimana bobot penilaian dan lain sebagainya. Sebenarnya kondisi itu meringkas apa yang sudah kita buat di RPS. Tapi kalau Bapak dan Ibu kesulitan, ya sudah, mungkin RPS itu sudah merupakan bagian yang harus di-share juga gitu ya ke anak-anak sebagai bentuk kontrak. Oke, kita masukkan itu, kemudian kita masukkan juga materi-materinya. Materi-materi yang rencana saya masukkan itu ada bagian-bagian dari bacaan, kemudian ada juga video. Ya. Jadi kita langsung belajar beberapa activity atau resource yang akan kita masukkan. Tingkatannya sudah mulai agak sulit, tapi saya rasa semoga dengan video ini dipelajari berulang-ulang, Bapak Ibu bisa membiasakan nantinya, oh ternyata hanya begini saja. Itu yang harapan kami. Ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, seperti biasa, saya menggunakan label. Ya. Label lagi. Ya, tidak apa-apa. Oke, kita masukkan label, kemudian kita masukkan eh, materi ya, materinya. Materi pembelajaran. Nah, gitu. Materi ya. Bisnis beretika. Sekali lagi kita mengingatkan anak-anak ini materi apa gitu ya. Kesalahan belajar dari yang dulu-dulu saat saya masukkan hanya materi pembelajaran gitu. Itu mereka nggak fokus melihat bahwa ternyata topiknya sudah berubah gitu. Oke, maka kami sekali lagi mewarning mereka, ya ini materi bisnis beretika. Nah, dengan demikian mereka akan fokus untuk ke situ. Materi ini meliputi paparan video, begitu ya. Paparan video yang disampaikan oleh dosen dan juga sebagian mengambil dari artikel ilmiah sebagai bahan bacaan. Saya gitu. Untuk materi video, bahasanya kita bahasa interaksi ya. Jadi seperti kayak kita ngomong di depan kelas, di depan mereka maksudnya. Untuk materi video Anda silahkan bisa melihatnya di bawah ini, begitu. Oke, kita kasih space dulu. Itu terus kemudian space di bawahnya kita sementara untuk bahan bacaan Anda bisa mengaksesnya di sini. Begitu juga bahasanya. Nah,
Kita kalau sudah siap RPS-nya, saya rasa segala sesuatunya akan mudah. Jadi saya biasanya masukkan ini ya, arti penting menjalankan etika dalam bisnis dan pentingnya etika dalam dunia bisnis. Dua bacaan ini mungkin sudah saya rasa cukup untuk mereka. Saya masukkan begini aja dulu. Nah, jadi ini bisa saya buat dengan model seperti ini. Nah, begitu. Terus videonya ada di sini. Nah, di tengah-tengah begitu. Nah, ininya saya bold. Saya cari yang gede ya, heading medium misalnya. Nah, gitu. Jadi ini bagian di pelajari ya. Pelajari itu untuk materinya ya, kita share. Oke. Kenapa video? Video itu begini Bapak dan Ibu sekalian. Boleh Bapak Ibu sekalian membuat sendiri videonya. Nanti kita akan ada bahan khusus untuk itu. Tapi yang penting video itu juga tidak selalu Bapak Ibu buat sendiri. Jadi kita bisa mengambil video-video lain dari YouTube yang ada, itu sebagai case study juga boleh. Ya. Nah, cara memasukkan video itu seperti ini. Misalkan ini saya pakai video saya sendiri. Ya, saya buat linknya. Kan kalau kita sudah mau siap tampilkan seperti ini ya kita bisa copy linknya begitu. Kemudian kita masukkan ke sini, begini aja. Nah, kita pilih ya, kita pilih, kemudian kita buat link. Ya. Saya masukkan sekali lagi Ctrl V link tersebut ya. Dan itu bisa dibuka di window yang baru, silakan. Setelah itu create link. Ya, create link. Nah, ini ada link untuk itu. Sementara untuk bahan bacaan, Bapak Ibu bisa saja menampung atau memasukkan ke LMS kita. Tapi saran saya, hal itu akan membuat berat LMS kita juga nantinya untuk bobot penyimpanan yang ada. Walaupun di Departemen Dion ICT itu sudah memberikan space bagi kita itu sampai 25 mega. Tidak ada masalah, silakan. Saya tidak mengatakan bahwa kalau menyimpan di sini itu akan salah, tidak. Tetapi bagi saya melihat pilah-pilah lah efektivitas dan efisiensinya. Kalau saran saya yang seperti ini saya ambilkan aja link dari luar. Ya, saya Ctrl C, Bapak dan Ibu buka. Jadi kalau mengambil bahan bacaan, saran saya ambil aja dari Scholar Google. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, yang saya rasa kalau dipanggil ulang, materi bacaan kita pasti akan muncul, ya kan? Nah, oleh karena itu, kalau sudah muncul begini, ambil linknya, ya. Saya klik kanan, gitu, kemudian saya copy link location-nya, ya, dan saya kembali ke editing label. Ini saya, apa istilahnya, saya pilih, kemudian saya buat link. Nah, kemudian ini saya kopikan di sini. Anak-anak bisa ngeklik link itu dan kemudian langsung pindah ke window baru sehingga tidak menumpuk pada LMS Dion kita, ya. Kemudian create link. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya panggil lagi bacaan yang kedua. Oke, Scholar Google lagi. Saya taruh sini, Ctrl A, Ctrl V. Saya cari, nah, oh nggak ada, misalnya gitu ya. Waduh, ternyata ini cuma rujukan. Oh, ini gara-garanya saya ambil dari buku, misalnya begitu ya. Ya sudah, ini jangan dipaksakan Bapak Ibu, ini kasihan nanti anak-anak jadi beban bagi mereka gitu ya. Karena nggak ada kok disuruh nyari, disuruh baca gitu ya. Saran saya, Bapak Ibu cari yang bisa dibaca dan bisa diakses langsung dari internet. Nah, saya pilihkan yang lain. Saya kembali dulu untuk benahin ini. Nah, ini. Oke. Saya panggil lagi. Nah, ada yang ini. Ya, analisis penerapan etika bisnis dan nilai perusahaan pada PT Aksa Mandiri. Anak-anak
diminta untuk baca ini, ada PDF-nya lagi. Jadi seharusnya gampang ya bagi mereka. Nah, kita klik copy link location-nya, kemudian kita tambahkan di sini link, caranya sama, open in new window, create link. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah dapat materi bisnis beretika, ada materi video, ada bahan bacaan ya. Kasih semangat lagi, misalnya dengan begini. Silahkan Anda pelajari semua materi tersebut terlebih dahulu, dan selanjutnya mari kita siap-siap. Nah, ini bahasa interaksi ya. Mari kita berarti mereka dan kita sebagai dosen ya. Mari kita siap-siap untuk mendalaminya melalui proses diskusi. Nah, begitu. Oke, udah. Save and return to course. Ya, tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sudah mulai dinamik ya, materi kita, gitu ya. Silakan, ini mungkin videonya juga bisa sebenarnya jalan di sini, gitu ya. Selamat pagi. Kali ini kita coba akan membahas sedikit tentang satu topik yang cukup menarik terkait dengan bisnis beretika. Ya, ini bagian dari upaya kita untuk kreatif menampilkan hal yang baik bagi anak-anak kita ya. Sementara untuk ini bahan bacanya bagaimana? Anak-anak mungkin akan mencoba dengan mengklik gitu ya. Nah, ini langsung ke pokok bahasan materinya. Dia bisa lihat jurnalnya apa, terus kemudian bagaimana mereka mau dapatkan ini gitu ya. Nah, gitu. Ya, dia pelajari, oke. Nah, begitu ya. Terus ini dia bisa searching sendiri. Jangan khawatir Bapak Ibu, anak-anak lebih pinter, lebih hebat dari kita. Sehingga dia tahu kemana dan bagaimana ini supaya bisa dipelajari lebih dalam gitu ya. Oke, baik, setelah itu kita akan siap-siap membuat forum diskusi. Terima kasih.